Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Ayu Merah Kusuma Putri, presensi 10 dengan NIM 2211031062 dari kelas A1 Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan bimbingan belajar tentang materi IPS mengenai membangun masyarakat yang beradab dari materi kelas 4 SD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ramadan, kelas 4 SD. Baik, adik, hari ini kita akan membahas tentang membangun masyarakat yang beradab. Pada materi ini kita akan membahas tentang norma dan dalam adat istiadat di daerahku. Yang kedua, kini aku menjadi lebih tertib, dan yang ketiga, kita akan membahas awas kita bisa diriku. Nah, kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu norma dalam adat istiadat di daerah. Yang pertama, ibu akan bahas tentang norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma di sini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, yang pertama akan ibu bahas tentang norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma agama ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus mentaati aturan dalam agamanya tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinannya. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuai dengan aturan dalam keyakinannya, berdoa, melakukan hal positif, dilarang mencuri, dan yang terakhir yaitu menipu. Sanksi dari norma agama adalah dosa yang balasannya di dunia akhirat. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda antara satu sama lain. Contoh dari norma kesopanan ini adalah mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu oleh orang lain dan meminta maaf jika berbuat salah. Sanksi dari norma kesopanan ini yaitu berupa celaan atau ejekan dari orang lain. Yang ketiga, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani atau akhlak manusia yang bersifat umum. Arti umum di sini yaitu setiap orang memilikinya, meski bentuknya bisa berbeda satu sama lain. Nah, adapun contoh norma kesusilaan yaitu pengkhianatan dan penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan dan dicemooh atau dikucilkan oleh masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam negara. Sanksi yang dilakukan ini oleh lembaga pemerintahan resmi. Contoh norma hukum yaitu membayar pajak sesuai dengan waktunya dan mentaati peraturan lalu lintas. Sanksi dari norma hukum ini sifatnya mengikat dan memaksa. Contoh sanksinya berupa hukuman, penjara atau denda. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang adat istiadat. Adat istiadat yaitu sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama. Adat istiadat di sini merupakan bagian dari norma. Contoh adat istiadat yaitu yang pertama, pernikahan adat Jawa
ada di Bangka Belitung. Yang keempat, Ngobeng yang ada di Sumatera Selatan. Yang kelima, Aruk Baharim yang ada di Kalimantan. Yang keenam, tradisi omen-omedan yang ada di Bali. Yang ketujuh, ada Mapa Lili yang ada di Sulawesi. Yang kedelapan, tari topeng yang ada di daerah Jambi. Yang kesembilan, ada Grebek Syawal yang ada di Yogyakarta. Dan yang terakhir, Tabuik yang ada di Sumatera Barat. Topik yang kedua akan kita bahas yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Yang pertama tentang tata tertib. Tata tertib adalah suatu sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Yang pertama ada tata tertib di sekolah. Berikut adalah tata tertib di sekolah, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, saling menghormati sesama teman dan guru. Yang ketiga, tertib saat pelajaran dimulai. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Fungsi peraturan sekolah ini yaitu mengatur perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tentram, dan nyaman dalam pembelajaran. Tata tertib ini dibuat agar para siswa dapat menghormati aturan-aturan untuk belajar mengendalikan diri. Yang kedua ada tata tertib di rumah. Tata tertib di rumah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bangun pagi pukul 5 pagi. Yang kedua, setelah bangun tidur hendaknya beribadah, merapikan tempat tidur, mandi, dan gosok gigi. Yang ketiga ada makan di meja makan. Yang keempat, bila ingin pergi ke sekolah hendaknya berpamitan kepada orang tua. Yang kelima, setelah belajar merapikan buku dan alat tulis. Nah, yang ketiga ada tata tertib di masyarakat. Bekerja bakti merupakan salah satu contoh mentaati tata tertib di lingkungan masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan, mentaati tata tertib di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga fasilitas umum, serta mematuhi peraturan-peraturan lainnya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang topik awas kita bisa lupa. Nah, adanya peraturan bertujuan untuk memberikan ketertiban. Dengan adanya ketertiban dapat menciptakan kehidupan yang aman, tenang, nyaman, dan tentram dalam melakukan sebuah aktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Pengertian dari peraturan di sini adalah segala hal yang mengatur perilaku, sikap, tindakan seseorang atau kelompok. Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis peraturan, yaitu yang pertama ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang akan Ibu bahas pertama yaitu tentang peraturan tertulis. Nah, aturan tertulis merupakan aturan yang telah disepakati bersama-sama. Aturan tertulis ini bersifat mengikat di dalam suatu masyarakat. Habis itu, setelah itu, aturan tertulis diletakkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau atau lokasi yang mudah dilihat. Nah, contoh peraturan tertulis di sekolah yaitu yang pertama, siswa tidak diperbolehkan datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, siswa wajib datang tepat waktu sebelum upacara bendera dimulai pada hari Senin atau hari-hari kebangsaan lainnya. Yang ketiga, siswa yang memperoleh jadwal piket hendaknya datang lebih awal untuk melakukan tugas piket. Yang keempat, ada siswa wajib mengenakan seragam dengan rapi dan beratribut lengkap. Yang terakhir adalah siswa wajib membuat surat izin yang ditandatangani orang tua atau keterangan sakit dari dokter bila tidak bisa masuk sekolah jika sakit. Dua, ada peraturan tidak tertulis. Nah, aturan tidak tertulis merupakan kebalikan dari aturan tertulis. Aturan tidak tertulis ini merupakan suatu ketentuan yang sudah disepakati masyarakat untuk dilaksanakan. Meski begitu,
aturan ini tidak tercantum di tempat umum seperti di depan gang, pos ronda, atau lainnya. Ini karena aturan ini bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, namun harus dipatuhi dan dilaksanakan meski tidak tertulis. Nah, bagi yang melanggar aturan tidak tertulis ini bisa berupa sanksi yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Contoh dari peraturan tidak tertulis di sekolah yaitu yang pertama, belajar dengan giat, yang kedua, membayar uang kas kelas, yang ketiga, menghormati guru dan staf sekolah lainnya, yang keempat, menjenguk teman ketika teman sedang sakit, yang kelima, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Baik, karena Ibu telah selesai menjelaskan materi tersebut, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama, norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan dosa adalah pengertian dari norma: A. Hukum, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Agama. D. Agama. Yang nomor 2, sanksinya berupa penyesalan, rasa bersalah, dan malu. Pernyataan tersebut menyuguhkan sanksi dari pelanggaran norma: A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. B. Kesusilaan. Yang ketiga, soal ketiga, norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegak yang tegas. Oleh karena itu, norma hukum bersifat A. Baik dan buruk, B. Sopan dan arogan, C. Perintah dan larangan, D. Mengikat dan memaksa. D. Mengikat dan memaksa. Yang keempat, tamu yang bermalam wajib lapor ke ketua RT. Peraturan ini adalah contoh peraturan yang ada di lingkungan: A. Sekolah, B. Kelas, C. Masyarakat, D. Keluarga. C. Masyarakat. Yang kelima, agar kehidupan di masyarakat harus berjalan dengan baik dan tertib, maka di masyarakat harus ada sebuah A. Hadiah, B. Hukuman, C. Aturan, D. Keterangan. C. Aturan. Soal keenam, aturan yang paling awal kita temui adalah di lingkungan: A. Masyarakat, B. Sekolah, C. Keluarga, D. Teman. Masyarakat A. Yang ketujuh, akibat melanggar peraturan di sekolah, maka kita bisa diberi hukuman oleh A. Pedagang sekolah, B. Teman sekolah, C. Guru kelas, D. Ketua RT. D. Guru kelas. Yang kedelapan, di sekolah SD Negeri Melati wajib menggunakan topi setiap ada upacara bendera. Andre tidak memakai topi di saat upacara. Tindakan Andre adalah melanggar peraturan: A. Masyarakat, B. Negara, C. Sekolah, D. Agama. C. Sekolah. Soal ke-9, Indra datang ke sekolah pada pukul 8 pagi. Padahal jam masuk sekolah adalah jam setengah 8 pagi. Tindakan Indra adalah melanggar peraturan: A. Sekolah, B. Kepala sekolah, C. Ayah dan ibu, D. Ketua kelas. A. Sekolah. 10. Contoh pelanggaran di lingkungan keluarga yaitu: A. Mengabaikan perintah orang tua, B. Patuh terhadap perintah orang tua, C. Membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, D. Bangun pagi. A. Mengabaikan perintah orang tua. Sekian bimbingan belajar dari saya mengenai materi IPS tentang membangun masyarakat yang beradab. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.